Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Kali ini saya akan mengajarkan materi tentang listrik statis yang ada di bab 2 semester 1 kelas 12. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Nah, di bab ini kita bakal belajar listrik statis atau yang disebut juga dengan elektrostatika. Didefinisikan secara sederhana, listrik statis adalah muatan listrik yang sedang dalam keadaan diam. Diam dalam artian tidak bergerak ya. Dan muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada proton dan juga elektron. Yang proton disimbolkan dengan tanda positif dan elektron yang disimbolkan dengan tanda negatif. Teman-teman, tahukah kalian peristiwa munculnya muatan listrik yang terjadi pada dua buah benda yang saling digosokkan itu dinamakan elektrifikasi? Oke, kita lanjut. Kita akan mempelajari dua hukum di dalam bab ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Coulomb atau hukum yang berisi tentang besar gaya tolak menolak atau tarik menarik. Penemunya sendiri adalah Charles Augustin de Coulomb yang lahir pada tahun 1736 dan wafat pada tahun 1806. Charles adalah fisikawan asal Prancis yang menemukan hukum Coulomb pada tahun 1785. Bunyi hukum Coulomb sendiri adalah gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Dan di dalam hukum Coulomb kita akan belajar tentang sifat kelistrikan, yang dimana sifat kelistrikan ini mencantum dua hal, yaitu jika proton atau positif bertemu dengan positif, proton bertemu dengan proton, atau negatif bertemu dengan negatif, atau elektron bertemu dengan elektron, didekatkan, jadi bertemu dengan didekatkan sama ya, maka kedua buah benda tersebut akan saling tolak menolak. Dan peristiwa tolak menolak ini disebut juga dengan elektrostatik. Dan jika proton bertemu dengan elektron, atau positif bertemu dengan negatif, atau negatif bertemu dengan positif, atau elektron bertemu dengan proton, maka kedua benda tersebut akan saling tarik menarik. Lanjut lagi, ini dia rumusnya. Rumus gaya Coulomb sendiri ini F disimbolkan sebagai gaya Coulomb, dan K adalah ketetapan, Q1, Q2 merupakan muatan 1 dan muatan 2, R kuadrat adalah jarak kuadrat. Sesuai dengan rumusnya tadi ya, berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ketetapan ini sudah ditetapkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kita lanjut lagi. Ini ada medan listrik. Medan listrik atau kuat medan listrik yang kita cari sekarang disimbolkan dengan huruf E. Medan listrik, kita definisinya dulu ya, kita bahas. Medan listrik adalah daerah di mana sifat kelistrikan masih berpengaruh. Dan di sini kita lihat di muatan positif atau di muatan proton, maka medan listrik akan menjauh. Kita bisa lihat ya, menjauh. Sedangkan kalau di muatan elektron atau muatan negatif, maka medan listriknya akan mendekati muatan. Tahukah kamu, jika semakin rapat garis medan listrik, maka menunjukkan bahwa medan listriknya semakin kuat, dan begitu juga sebaliknya, di mana jika semakin renggang, maka menunjukkan medan listrik semakin lemah. Kita lanjut lagi, ini rumus medan listrik. Di rumus medan listrik ini kita punya beberapa rantai rumus, maka rumus medan listrik ini akhirnya dihasilkan seperti ini. E sama dengan ketetapan dikali muatan sumber per R kuadrat atau kuadrat jarak. Ya, ketetapannya sama seperti hukum Coulomb tadi, 9 kali 10 pangkat 9. Kita lanjut lagi, ada hukum Gauss. Nah, ini hukum yang kedua yang kita pelajari di bab listrik statis. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah aljabar garis-garis gaya magnet atau flux, yang kita sebut juga dengan flux itu simbolnya ini ya teman-teman. Nih, flux. Dan
listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Secara sistematis dirumuskan dengan N ini merupakan yang menyatakan hukum Gauss ya. N sama dengan sigma Q atau sigma muatan. Kemudian flux medan listrik yang disimbolkan oleh ini flux medan listrik ya, E, dapat dinyatakan oleh jumlah garis yang melalui suatu penampang tegak lurus. Secara sistematis atau matematis dirumuskan dengan flux listrik yang disimbolkan dengan flux listrik sama dengan sigma E atau kuat medan listrik dan delta A. Delta A ini merupakan luas penampang. Kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor didefinisikan. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang salah satu fungsinya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor ini ada banyak jenisnya ya teman-teman. Yang pertama ada kapasitor keping sejajar, ada kapasitor bola, ada kapasitor silinder. Namun yang kita sering pelajari di kelas 12 ini kebanyakan yaitu kapasitor keping sejajar. Dan ini berikut adalah rumusnya. C sama dengan C ini kapasitor yang di satuannya adalah farad sama dengan permitivitas ruang hampa yang punya ketetapan 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan A adalah luas penampang masing-masing keping yang satuannya meter kuadrat, dan juga D yaitu jarak antar keping. Dan inilah kita menghasilkan rumus ini di kapasitor. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya dua muatan titik yang sejenis dan sama besar. Ki A sama dengan Ki B sama dengan 10 min C pada jarak 10 cm dan suatu dari yang lain. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah dalam Newton. Berarti kita carikan jawabannya K sama dengan ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 merupakan 10 pangkat minus 2. Q2 sama dengan 10 pangkat minus 2. Ini ya teman-teman kita dapetin karena QA sama dengan QB. Jadi muatan 1 dan muatan 2 itu sama, yaitu 10 minus 2C. Jadi R-nya kita dapetin. R-nya 0,1. 0,1 kenapa 0,1? Kan dia 10 cm. Tapi ini yang kita minta R itu dalam bentuk satuannya adalah meter. Jadi dia dijadiin meter. Jadi 0,1 ini meter ya. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. F sama dengan Q1 dikali K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau dibagi R kuadrat, yaitu nanti menghasilkan angka 9 kali 10 pangkat 7 Newton. Terus kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Ini gampang banget sih teman-teman, karena tadi udah aku jelasin juga di awal. Ini buat reminder aja buat kalian semua. Jadi jika ada dua buah benda yang bermuatan proton dan elektron didekatkan, maka reaksi yang terjadi pada kedua benda tersebut adalah A. Tarik menarik, B. Menyilang, C. Tolak menolak, D. Sejajar, E. Tegak lurus. Jawabannya udah pasti tarik menarik. Karena tadi udah aku jelasin ya teman-teman di awal, kalau proton bertemu dengan proton maka dia akan tolak menolak. Jadi intinya kalau muatannya sama dia akan tolak menolak, dan jika muatannya berbeda maka dia akan selalu tarik menarik. Dan ini adalah latihan soal ya. Latihan soal untuk kita semua. Diketahui dua buah muatan masing-masing sebesar 8,1 kolom dan 10 kolom. Berarti Q1 sama dengan 8,1 kolom dan Q2 sama dengan 10 kolom. Terpisah dengan jarak atau. Nah, kita bakal ngebahas latihan soal. Latihan soal ini diketahui dua buah muatan masing-masing sebesar 8,1 kolom dan 10 kolom. Yaitu ini adalah Q ya. Yaitu ini Q1 dan ini adalah Q2. Terpisah dengan jarak 9 meter, yaitu R-nya ya teman-teman ini. Terus itu K-nya merupakan 9 kali 10 pangkat 9, itu ketetapan ya.
yang sesuai aku tulisin ini kita menerapkan hukum Coulomb. Yang ditanya adalah besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan tersebut. Ini mudah banget sih, aku tahu pasti kalian pada bisa. Jadi aku bakal kasih waktu 10 detik untuk kalian kerjain sendiri, dan abis itu kita lihat bareng-bareng pembahasannya ya. Ayo kalian pasti bisa teman-teman. 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Stop. Tuh kayaknya udah lebih dari 10 detik, tapi nggak apa-apa. Kita langsung lihat aja pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Kita tinggal masukin, karena tadi angkanya enak banget, kita langsung masukin semuanya. Ini 81. Karena ininya dikuadratin jadi 81 ya, 9 kali 9 81. Ini tadi 8 kolom ini langsung dikaliin sama 10 ya, jadi dia juga 81. Langsung coret-coret. Terus itu kita langsung dapetin gayanya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Jadi besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Selamat bagi kalian yang bisa jawab soalnya dengan benar. Dan yang masih belum bisa jawab dengan benar, belajar lagi. Tapi yang buat yang udah jawab dengan benar, tetap harus belajar lagi karena ini soalnya masih basic sekali. Oke, kita lanjut ke aplikasi dan teknologi. Aplikasi dan teknologi ini maksudnya aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah printer laser, yaitu pada drum printer yang bermuatan positif akan berputar, printer akan melapisi drum dengan toner yang bermuatan positif juga. Karena drum dialiri oleh muatan positif, toner melekat pada area drum yang tidak bermuatan listrik negatif, maka printer laser melewatkan kertas pada fusar. Pada saat kertas melewati fusar, bubuk tinta yang didapat dari toner akan melebur dengan serat yang ada di kertas. Fusar mengirim kertas ke lubang yang disiapkan untuk mengeluarkan kertas dari laser printer, dan kecepatan kertas yang melewati roller membuat kertas menjadi tidak terbakar. Jadi listrik statis yang kita terapkan dalam printer laser ini membuat kertas menjadi tidak terbakar walaupun sudah dia berputar berkali-kali dan tintanya sudah panas, dia tidak akan mudah terbakar. Nah teman-teman, dari contoh aplikasi teknologi tadi kita bisa simpulkan bahwa listrik statis yang ada di printer laser itu sangat bermanfaat bagi pengguna untuk mencetak tulisan atau gambar yang kita inginkan. Dengan listrik statis dipergunakan untuk laser yang akan terpancarkan melalui drum dan akan mencetak tulisan maupun gambar yang kita inginkan dengan sesuai. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Teman-teman, aku bakal kasih kalian pertanyaan terakhir nih. Jadi kalian diskusikan bersama teman ya, yaitu dicatat baik-baik ya, apa saja peristiwa yang terjadi di alam yang disebabkan oleh listrik statis. Jangan lupa untuk selalu belajar dan banyak membaca buku. Semangat teman-teman, terima kasih.